ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita membaca kitabut tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal abid li Syekhul Islam Mujaddidid Da'wah Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Dan kita membaca dari keterangan kitab Fathul Majid yang ditulis oleh cucu beliau Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya telah kita baca ayat di dalam surah Al-Isra. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan ayat ini masih berada di dalam bab atau judul kitab, yaitu Kitabut Tauhid. Sekarang kita akan masuk di ayat berikutnya. Jadi ayat-ayat ini semua adalah ayat yang menjelaskan tentang kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah untuk bertauhid. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa qawlihi wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ini ayat yang keempat dari Kitabut Tauhid, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadalah kepada Allah dan jangan kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Ini ayat dalam surah An-Nisa ayat yang ke-36. Kita lihat keterangan dari penulis rahimahullahu ta'ala. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala fi hadhihi al-ayah. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala berkata tentang ayat ini, yaitu wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ya'murullahu ta'ala ibadahu bi'ibadatihi wahdahu la syarikalah. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini memerintahkan hamba-hambanya untuk beribadah hanya kepadanya, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Fa innahul khaliqur raziq, karena dialah Allah yang mencipta, yang memberi rezeki. Al-mun'imu al-mutafaddilu ala khalqihi fi jami'il halat, yang senantiasa memberikan nikmat, yang senantiasa memberikan keutamaan kepada makhluknya dalam seluruh keadaan, dalam seluruh kondisi. Wa huwal mustahiqqu minhum ayyuwahhiduhu, sekaligus dialah Allah yang berhak untuk diibadahi, ya, bagi mereka, dan tidak boleh mereka berbuat kesyirikan sedikit pun juga dari makhluk-makhluknya. Ini keterangan dari Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Iya. Jadi kalau kita perhatikan ayat ini, kalau kita perhatikan dari keterangan Ibnu Katsir rahimahullah, beliau ingin mengisyaratkan, ya, bahwa Allah memerintah kita beribadah dan Allah juga yang mencipta dan memberi rezeki kepada kita.
Untuk apa Allah mencipta dan memberikan fasilitas rezeki, nikmat, keutamaan kepada kita semua hamba Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Iya. Ini kaidah yang biasa kita sebutkan, pengakuan seseorang akan rububiyah Allah, Allah yang memberi rezeki, Allah yang mencipta, menghidupkan, mematikan, maka mengharuskan dia yakini bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak diibadahi, tidak boleh kepada selainnya. Ya. Pengetahuan seseorang terhadap tauhid rububiyah mengharuskan dia meyakini tauhid al-uluhiyah. Taib. Syekh Abdurrahman Ibnul Qasim rahimahullahu taala dalam Hasyiah Kitab Tauhid menyebutkan tentang ayat ini faedah besar, ya. Kata beliau, wa qarana al-amru bil ibadati allati faradaha Allahu bin nahyi anisyirki alladhi harramahu fadallat ala anna ijtinaba syirki syartun fi sihhatil a'mal. Ini faedah besar. Kata beliau rahimahullah, dalam ayat ini Allah menggandengkan perintah beribadah yang merupakan kewajiban seorang hamba dengan menggandengkan larangan dari berbuat kesyirikan yang Allah haramkan. Maka ini kata beliau menunjukkan bahwa menjauhi kesyirikan itu adalah syarat syahnya ibadah. Ya. Menjauhkan diri dari kesyirikan adalah syarat syahnya ibadah. Kan digandengkan, wa'budullah, beribadah kepada Allah, jangan buat kesyirikan. Jadi syarat ada ibadah, syarat ibadah diterima ketika seorang hamba jauh dari apa? Kesyirikan. Jelas ya? Syarat. Ya. Baik, makanya digandengkan. Dan ini pula merupakan kandungan dari la ilaha illallah. Kita tahu bahwa kandungan dari la ilaha illallah adalah an-nafi wal itsbat. Ya, la ilaha menafikan seluruh bentuk peribadatan kepada selain Allah, illallah itsbat menetapkan hanya Allah Subhanahu wa taala yang diibadahi. Taib. Kata penulis rahimahullahu taala, wa hadhil ayatu hiya allati tusamma ayatul huquqil asyarah. Ayat ini disebut dengan ayat al-huquq al-asyarah. Hak-hak Allah yang 10. Maksudnya ayat yang berisi 10 hak, 10 kewajiban hak Allah atas hambanya. Ya, ada ya, setelah ayat itu disebutkan beberapa 10 dari kewajiban. Wa fi ba'din nusakhi al-mu'tamidati min nusakhi hadzal kitab taqdimu hadhil ayati ala ayatil an'am. Di sebagian manuskrip, ya, catatan asli dari penulis, ya, yang dipercaya dari kitab tauhid ini, dikedepankan ayat ini, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dengan ayat surah Al-An'am. Ini yang kita akan baca setelahnya. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Walihada qaddamtuha, makanya saya kedepankan juga. Limunasabati kalami bin Mas'udin al-ati li ayatil an'am, supaya sesuai dengan ucapan Ibnu Mas'ud yang akan datang, yang akan disebutkan terhadap ayat di surah Al-An'am. Liyakuna dzikruhu ba'daha ansab, supaya penyebutan setelahnya itu lebih mencocoki. Maksudnya kan kalau kita lihat di matan, ya. Kalau kita lihat di matan, setelah penulis sebutkan qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum, 10 hak Allah. Setelah itu disebutkan perkataan Ibnu Mas'ud. Iya. Man arada an yanzura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, siapa yang ingin melihat, ya, wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tertera stempel beliau adalah ayat ini. Ya, al-huquq al-asyarah. Taib. Selesai wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Taib. Ayat yang berikutnya. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa qawluhu qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a.
bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlakin nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa la taqtulun nafsa allati harramallahu illa bil haqq dzalikum wassaqum bihi la'allakum ta'qilun wa la taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah wa awful kaila wal mizana bil qist la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba wa bi ahdillahi awfu dzalikum wassaqum bihi la'allakum tadhakkarun wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Iya, ini surah Al-An'am ayat 151 sampai 153. Ya, bisa dilihat ya di mushaf. Iya. Surah Al-An'am ayat 151 sampai 153. Ini pendalilan yang keenam dari Kitabut Tauhid tentang kewajiban setiap orang memurnikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga ayat ini disebut dengan 10 hak. Sebab kalau kita hitung semuanya ada 10. Yang pertama, kewajiban dikatakan qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum. Katakan wahai Muhammad, sampaikan kemari kalian. Saya akan bacakan apa-apa yang Allah haramkan atas kalian. Apa yang diharamkan? Jangan berbuat kesyirikan, pertama. Yang kedua, berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, jangan membunuh anak kalian karena takut miskin. Kami yang memberi rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Yang keempat, jangan mendekati al-fawahish, kekejian-kekejian, dosa-dosa dan maksiat. Apakah yang zahir? Amalan-amalan zahir atau batin? Pikiran-pikiran jahat atau yang semisal dengannya. Sudah berapa itu? 4, ya. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Jangan pernah membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan dasar hak, dibolehkan dalam syariat. Ayat yang pertama ini 5 wasiat. Kemudian wala taqrabu malal yatimi illa billati hi ahsanu hatta yablugha syuddah. Jangan mendekati harta anak yatim. Iya. Taib. Larangan berikutnya yang ke-7, auful kaila wal mizana bil qist. Ya. Tunaikanlah timbangan dan takaran dengan cara adil. Kemudian berikutnya wa idza qultum fa'dilu. Kalau Anda berucap, maka berucaplah dengan keadilan. Ini semua akan dijelaskan ya. Walau kana di kurba, walaupun itu adalah karib kerabatmu. Kemudian yang ke-9, wa bi ahdillahi aufu, dan terhadap janji Allah tunaikanlah. Apa maksudnya akan dijelaskan. Kemudian yang terakhir, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Wala tattabi'us subul, jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya. Itulah wasiat Allah yang Allah wasiatkan agar kalian bertakwa. Ini 10 wasiat ya dari Allah Subhanahu wa taala. Syekh rahimahullah jelaskan ayat ini satu persatu. Ya, kita lihat keterangan penulis rahimahullahu taala. Qala Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah syarah. Qala al-Imam Ibnu Katsirin rahimahullah. Imam Ibnu Katsir sahibut tafsir berkata, yaqulu ta'ala li nabiyhi wa rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman kepada nabinya dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa pesan Allah kepada nabinya? Qul, sampaikanlah, lihaula'il musyrikina alladzina abadu ghairallah, kepada mereka orang-orang musyrikin yang beribadah kepada selain Allah. Mereka beribadah kepada Lata, beribadah kepada Al-Uzza, Al-Manah. Sampaikan. Wa harramu ma razaqahumullah. Sampaikan juga kepada mereka orang-orang yang mengharamkan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ta'alau. Apa makna ta'alau? Halummu
wa aqbilu, kemari kalian. Ya, jadi kul ta'alau, kemari. Atlu ma harrama rabbukum alaikum. Atlu asalnya saya bacakan. Saya akan bacakan apa-apa yang Allah haramkan atas kalian. Ai aqussu alaikum. Maknanya atlu yaitu kemari saya akan jelaskan kepada kalian. Apa yang ingin dijelaskan? Ma harrama rabbukum alaikum. Apa-apa yang Allah haramkan atas kalian haqqan, secara pasti. La takharrusan wala dhannan. Ini bukan dugaan, bukan sangkaan. Ini betul-betul hal yang diharamkan oleh Allah, bukan main-main. Iya. Bal wahyan minhu wa amrun min indihi. Bahkan kata Syekh, ini adalah wahyu dari Allah dan perintah yang datang dari sisinya. Apa itu? Pesan Allah yang disuruh sampaikan kepada melalui nabinya sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, alla tusyriku bihi syai'a. Jangan kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ya. Syai'an, kalau dalam ilmu tafsir, kaidah ya, disebutkan juga dalam ilmu bahasa Arab, syai'an ini nakirah. Dia jatuh di posisi larangan. Ya. Kaidahnya, idza waqa'atin nakiratu fi siyakin nahyi yufidul umum. Kalau ada sesuatu yang nakirah setelah larangan, maka menunjukkan umum. Maksudnya kesyirikan apa saja. Mau kesyirikan berupa perbuatan, keyakinan, ucapan, mau syirik besar, syirik kecil, yang tersembunyi atau yang terang, masuk semua. Jangan kalian persekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan ayat sebelumnya ya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi, apa ujungnya? Syai'an juga. Ya, beribadalah kepada Allah dan jangan mempersekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Jadi adanya kata syai'an itu mencakup semua jenis kesyirikan. Tidak boleh. Ya, apakah perbuatannya kecil atau besar? Ya. Melalui lisan ataupun hati, semuanya masuk. Ya. Kata Syekh, wa ka'anna fil kalami mahdhufan dalla alaihi sya. Ya, kalau dilihat ya, kalam ini, ayat ini ada sesuatu yang mahdhuf, yang dihilangkan. Ya. Ada konteks yang menunjukkan dia ada yang hilang. Takdiruhu, takdirnya, ya. Maknanya wassakum alla tusyriku bihi syai'a. Jadi seakan-akan maknanya ayat, ya, kata beliau, saya wasiatkan kepada kalian untuk jangan berbuat kesyirikan. Itu maknanya. Kenapa ada kata wassakum? Sebab di setiap akhir ayat diakhiri dengan dzalikum wassakum bihi. Yang demikian itu Allah wasiatkan kepada kalian. Jadi ada kata wasiat. Nah, berarti setiap pengharaman yang Allah sebutkan itu didahului dengan apa? Wassakum. Saya wasiatkan kepada kalian jangan berbuat kesyirikan. Saya wasiatkan kepada kalian untuk berbakti kepada kedua orang tua. Saya wasiatkan kalian untuk jangan mendekati kekejian. Terus seperti itu maknanya. Ya. Baik. Qultu, kata Syekh, sehingga saya katakan, kalau begitu maknanya adalah harrama alaikum ma wassakum bitarkihi minal isyraki bihi. Saya haramkan atas kalian apa yang saya wasiatkan kepada kalian berupa meninggalkan kesyirikan. Baik. Selesai. Kemudian ini seputar bahasa ya. Tidak apa-apa saya baca. Wa fil Mughni Ibn Hisham, dalam kitab Al-Mughni Ibn Hisham, ya. Fi qoulihi ta'ala, tentang firman Allah Subhanahu wa taala, alla tusyriku bihi syai'an, ya. Jangan kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itu ada 7 akwal, ada 7 pendapat.
Ahsanuha, yang paling baiknya, hadzal ladzi dzakarahu Ibnu Katsir. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Yang tadi di atas ya dijelaskan. Itu ucapan dari penafsiran Ibnu Katsir. Wa yalihi, setelahnya juga ya, penjelasan yang lain, maknanya ayat ini alla tusyriku bihi syai'a, maksudnya ubayyinu lakum, ya, ubayyinu lakum dzalika li alla tusyriku. Ya. Allah terangkan, ya, saya terangkan kepada kalian ini semua, ya, supaya kalian tidak berbuat kesyirikan. Fahudifatil jumlatu min ahadihima wa hiya wassakum. Jumlah kata wassakum dihapus, ya. Wa harful jar wa ma qablahu minal ukhra, dan huruf jar sebelum dari yang lainnya. Ini berkaitan dengan bahasa. Walihada idza su'ilu amma yaqulu lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, apabila orang-orang musyrikin ditanya tentang apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, ya, apa itu sabda Nabi? U'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an watruku ma yaqulu aba'ukum. Ya, jadi Nabi pernah berpesan, ya, kepada orang-orang Quraisy. Apa pesannya? Beribadahlah kepada Allah, jangan berbuat kesyirikan. Dan tinggalkan apa yang diucapkan oleh ayah-ayah kalian. Ya, jadi kalau misalnya ada ucapan nenek-nenek moyang kalian yang menyelisihi, ya, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, tinggalkan. Ya, kama qala Abu Sufyan li Hiraqal. Ini sebagaimana yang diucapkan oleh Abu Sufyan kepada Hiraqal, ya, pembesar Romawi. Ini disebutkan ya dalam hadis. Wa hadza huwa alladhi fahima Abu Sufyan wa ghairuhu. Inilah yang telah difahami oleh Abu Sufyan dan selainnya min qouli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lahum, dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Apa itu? Qulu la ilaha illallah tuflihu. Ya. Nabi pernah berpesan kepada orang Quraisy, ucapkan la ilaha illallah, pasti kalian akan beruntung. Ini Nabi naik di tempat yang tinggi. Dia sampaikan kepada orang-orang Quraisy, kepada karib kerabatnya. Ya, ucapkan la ilaha illallah, pasti kalian akan beruntung. Ya, dijawab oleh kaumnya. Kata mereka, aja'alal alihata ilahan wahida, inna hadza la syai'un ujab. Apakah kami akan menjadikan sesembahan itu hanya satu? Ini adalah hal yang menakjubkan. Ya. Ini kata para ulama menunjukkan orang-orang Quraisy dahulu mereka paham betul tentang makna la ilaha illallah. Iya tak? Sebab ketika disuruh berucap mereka tidak mau. Menunjukkan apa? Dia paham. Ya. Apa konsekuensi dari la ilaha illallah? Ya. Mereka paham bahwa di antara konsekuensi la ilaha illallah, ketika dia berucap la ilaha illallah, maka dia harus tinggalkan semua peribadatan yang mereka selama ini ibadahi. Ya, nah, itu konsekuensi dari la ilaha illallah. Makanya mereka tidak mau ucapkan. Baik, selesai apa namanya? Wasiat yang pertama dari wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Qauluhu, wasiat yang kedua. Wabil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua hendaknya kalian ihsanan, berbuat baik. Qala al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi salah seorang imam ahli tafsir, ya, ada tafsir beliau ya, tafsir Al-Qurtubi. Al-Qurtubi berkata tentang makna ayat ini, al-ihsanu ilal walidain, berbuat kebaikan kepada orang tua maknanya birruhuma wa hibduhuma wa siyanatuhuma wamtithalu amrihima wa izalatur rikki anhuma wa tarkus saltati alaihima. Ya. Apa makna berbakti kepada kedua orang tua? Kata Al-Qurtubi, berbakti kepadanya, menjaganya dan memeliharanya. Senantiasa mentaati perintah-perintahnya dan
membebaskan dia dari perbudakan. Apa maknanya membebaskan dari perbudakan? Sebab sebagian anak ada yang menjadikan kedua orang tuanya sebagai apa? Sebagai budak. Di antara makna hadis Jibril ya, antalidal amatu rabbataha. Ya, maksudnya apa? Menjadikan orang tuanya budak, ya durhaka kepada kedua orang tuanya. Ya. Jadi makna bir di sini ihsan kepada keduanya, izalatur rikki anhuma. Ya, membebaskan mereka dari perbudakan. Ya. Wa tarkus saltati alaihima, meninggalkan penguasaan terhadap mereka. Artinya jangan seorang anak mengatur orang tuanya, menguasai orang tuanya. Ya. Ini makna apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Kemarin sudah disebutkan juga ya oleh penulis sebelumnya. Taib. Wa ihsanan, ini tentang bahasa. Apa ihsanan? Kenapa mansub? Nusiba alal masdariyah. Mansub sebagai masdariyah, maf'ul mutlak. Wa nasibuhu fi'lun mudmar, yang menasabnya adalah fi'il yang tersembunyi. Min lafdhihi, dari lafadznya. Takdirnya, wa ahsinu bil walidaini ihsanan. Ini mohon maaf ya, yang belajar bahasa. Jadi seakan-akan ya maknanya ayat wa ahsinu bil walidain. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian ihsanan, sebaik-baiknya. Jadi bukan sekadar berbuat baik, tapi yang terbaik. Berikan yang terbaik kepada mereka berdua. Dan kemarin pertemuan sebelumnya telah kita baca hadis Nabi SAW, beberapa riwayat terkait tentang kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Cukuplah hak ini dikatakan hak yang terbesar bagi seseorang, sebab Allah menggandengkan haknya beribadah kepada Allah dan hak orang tua. Ini menunjukkan apa? Besarnya keutamaan, besarnya hak orang tua bagi anaknya. Ya. Baik. Ini wasiat yang kedua, bakti kepada kedua orang tua. Wa qauluhu wa la taqtulu auladakum min imlakin nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dari wasiat adalah jangan kalian membunuh anak-anak kalian min imlak, karena takut miskin. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kamilah yang memberi rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Kalian maksudnya kepada siapa? Jangan membunuh anak kalian karena takut miskin. Kami yang memberi rezeki kepada kalian. Siapa kalian? Orang tua. Wa iyyahum, dan kepada mereka. Siapa mereka? Anak. Ya. Baik. Jadi subhanallah, dilarang membunuh anak. Mungkin ada bertanya, ada orang kah yang membunuh anaknya? Ya, ada. Ya. Harusnya dia punya anak 5, tapi ditahan-tahan, akhirnya 1 saja. Ya. Baik. Iya, bisa jadi masuk dalam makna itu. Jelas ya? Jadi, anak keturunan itu adalah rezeki Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditolak. Ya, jangan apa? Ditolak. Makanya para ulama membahas terkait tentang hukum suntik itu, mereka bahas. Kalau ada maslahat yang mengharuskan dia seperti itu, maka tidak masalah. Tapi kalau tidak ada, hanya ingin menjaga jarak, ya jangan. Ya, sebab keturunan itu adalah rezeki yang besar. Bahkan bisa dikatakan dia adalah investasi akhirat. Ya, anak-anak soleh. Taib. Apa makna imlak? Jangan bunuh anak kalian karena takut imlak. Al-faqr. Makna imlak adalah kemiskinan, kefakiran. Ai la ta'idu banatikum. Maknanya, jangan membunuh anak kalian. Khasyatal ailah wal faqr. Karena takut terbebani, beban keluarga. Atau takut miskin. Dilarang. Perhatikan, ada larangan, Allah beri solusi. Allah yang memberi rezeki, fa inni razikukum wa iyyahum. Sesungguhnya saya yang memberi rezeki kepada kalian dan kepada mereka.
Wa kana minhum man yaf'alu dzalika bil inathi wadz-dzukur. Sebahagian mereka, ini ayat ditujukan kepada orang-orang musyrikin sebenarnya, orang-orang jahiliyah terdahulu. Tapi ayat ini berlaku umum kepada seluruh umat manusia. Ya, jadi kata Syekh, wa kana minhum, di antara mereka ada yang membunuh, yang melakukan membunuh anak ini, anak perempuan dan anak laki-laki. Alasannya takut miskin. Ini penjelasan dari Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Ya, kita tahu ya, dari orang-orang jahiliyah terdahulu disebutkan dalam ayat di surah An-Nahl. Ayatnya dalam surah An-Nahl. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl, "Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim." Allah beri peringatan, ya. Allah beri Allah menyampaikan tentang keadaan mereka orang-orang jahiliyah ketika akan diberi kabar gembira berupa anak perempuan. Allah katakan, apabila diberi kabar gembira kepada salah seorang di antara mereka akan lahirnya anak perempuan, dhalla wajhuhu muswadda. Ya, mukanya itu langsung menghitam, marah, tidak senang. Itu aib besar bagi mereka. Iya ya, orang dahulu begitu. Lahir anak perempuan, aib besar. Makanya karena aib besar, pilihannya apa? Yatawara minal qaum. Allah katakan, orang ini bersembunyi dari kaumnya, tidak mau nampak. Dia kurung diri dalam rumahnya. Iya. Ayumsiku ala hunin am yabdusuhu fit turab. Hanya dua pilihannya, apakah dia harus menahan kehinaan ini secara terus-menerus, atau dia kubur hidup-hidup anak itu. Ya, ini orang-orang dahulu. Mereka tidak senang dengan kelahiran anak perempuan. Syekh di sini Al-Qurtubi menyebutkan di antara mereka juga ada yang tidak senang dengan anak laki-laki. Alasannya sama, takut miskin. Jelas ya? Itu orang terdahulu. Terkhusus anak perempuan, mereka tidak senang. Ya, kalau orang sekarang berbeda ya. Kalau orang sekarang anak perempuan itu ya tinggi wampanai katanya. Ya, jadi terbalik. Modal, iya betul. Dia adalah modal. Taib. Ini larangan Allah Subhanahu wa taala, wasiat Allah Subhanahu wa taala tentang tidak bolehnya membunuh anak karena takut miskin. Wa fi sahihain, dalam riwayat Bukhari Muslim, an Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu, qultu ya Rasulullah, ayyu dzambi a'dzam. Ya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau bertanya, wahai Rasulullah, dosa apakah yang paling besar? Kata Nabi SAW, antaja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau menjadikan untuk Allah tandingan-tandingan, padahal dialah yang menciptakanmu. Qultu thumma ayy. Kata Ibnu Mas'ud, saya bertanya lagi, apa lagi wahai Rasulullah? Qala an taqtula waladaka khasyata ayyut ima ma'aka. Engkau membunuh anakmu karena takut dia makan bersamamu. Maksudnya takut miskin. Ya. Ini termasuk apa? Dosa besar. Jadi jangan dipandang enteng, ya. Qultu tsumma ayy. Kemudian saya bertanya lagi, apa lagi wahai Rasulullah? Qala antuzani bihalilati jarik. Yaitu berzina dengan istri tetanggamu. Ini dosa besar. Ya. Tsumma tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Ya, wa la yaznun. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Iya. Jadi setelah Nabi SAW bersabda tentang pelanggaran-pelanggaran itu, Nabi SAW membaca ayat, dan orang-orang yang tidak berdoa bersama dengan Allah sesembahan yang lain,
Wala yaqtuluna nafsa, mereka tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak. Iya, kecuali dengan hak akan dijelaskan ya. Apakah karena kisos, orang itu membunuh juga akhirnya dia dibunuh, atau karena murtad keluar dari agama, atau yang lainnya akan disebutkan hadisnya setelahnya. Taib. Jadi Allah mengharamkan kesyirikan. Allah mengharamkan membunuh jiwa yang tidak dihalalkan. Ya. Di kelanjutan ayat wala yaznun, dan mereka adalah orang yang tidak melakukan kekejian itu, zina. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Siapa yang melakukan hal tersebut, maka dia akan terlempar ke dalam dosa, jurang-jurang dosa. Yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamah. Allah akan lipat gandakan baginya siksaan pada hari kiamat, dan dia akan kekal di dalam kehinaan. Kecuali orang-orang yang bertobat, melakukan amalan soleh, maka mereka itulah orang-orang yang Allah ganti kejelekan-kejelekannya dengan kebaikan. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini apa namanya? Wasiat yang keberapa? Keempat ya. Tadi apa? Jangan berbuat kesyirikan. Yang kedua, berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, apa yang ketiga? Ya, membunuh anak takut miskin. Ini yang keempat. Ya. Qauluhu wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Jangan kalian mendekati kekejian. Fawahish itu ya, fawahish dia biasanya diperuntukkan kata para ulama terkait dengan dosa yang berkaitan dengan hawa nafsu. Ya. Ma dhahara minha wa ma batan. Apa yang nampak ataupun yang tersembunyi. Qala Ibnu Atiyah berkata tentang ayat ini, nahyun amun an jami'i anwa'il fawahish. Ayat ini bersifat umum, larangannya umum dari seluruh jenis-jenis atau bentuk-bentuk kekejian. Apakah yang zahir ataupun yang batin. Kemudian beliau jelaskan apa al-fawahish? Wahiyal ma'asi. Itulah dosa. Ya. Wa dhahara wa batana halatani tastawfiyani aqsamun ma ja'alata lahu minal asya. Ya, jadi antara al-fawahish yang nampak ataupun yang tersembunyi ini mencakup dua-duanya sama. Ya. Jangan mendekati kekejian apakah yang terlihat ataupun yang apa? Tersembunyi. Sebab pikiran-pikiran yang jelek yang mengarah kepada fawahish itu masuk juga di dalamnya. Ya. Misalnya ada orang dia tidak melakukan kekejian. Tapi mungkin terbetik dalam hatinya, dia sampaikan kepada kawannya. Kawannya ini yang melakukan, tapi dengan sebab apa? Dia. Ya. Maka ini umum, pengharamannya umum, fawahish yang zahir ataupun yang batin. Baik, berikutnya. Wa qauluhu wa la taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Wasiat Allah, jangan kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hal yang dibenarkan. Fi sahihain yani bin Mas'ud radhiyallahu anhu marfu'an. Di dalam as-sahihain dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu secara marfu', Nabi SAW bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah illa bi ihda thalath. Tidak halal ya darah seorang muslim yang bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kecuali dengan salah satu dari tiga. Ya, jadi asal seorang muslim itu apa? Terjaga kehormatan dirinya. Tidak boleh dihina, tidak boleh dicela, apalagi ditumpahkan darahnya. Kecuali dengan salah satu dari tiga. Yang pertama apa? Yang dibolehkan ats-tsayyibuz zani. Seorang yang sudah beristri atau sudah bersuami tapi dia berzina. Naudzubillah. Wan nafsu bin nafsi. Jiwa dengan jiwa. Maksudnya ada orang membunuh orang lain. Maka orang ini bisa dibunuh disebabkan dia dikisos. Ya. Kemudian golongan yang ketiga,
Wattariku lidinihil mufariqu lil jamaah. Orang yang tarik, meninggalkan agamanya, keluar dari jamaah. Ya, perhatikan bahasa jamaah ya. Jamaah maksudnya apa? Jamaah umatul Islam yang dipimpin oleh satu pimpinan. Orang yang murtad keluar dari agama, maka dia halal ditumpahkan darahnya. Tapi ingat, hadis-hadis yang berbunyi seperti ini, itu semuanya kata para ulama selalu diarahkan bahwa ini adalah haknya para penguasa. Ya toh? Tidak pernah dikenal dalam Islam main hakim sendiri. Jangan kita pahami dengan kita sendiri, lihat orang, oh bisa dibunuh halal darahnya. Ya, tapi ini adalah wewenang penguasa. Baik. Terakhir, qauluhu dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian, semoga kalian berakal. Kata Ibnu Athiyah rahimahullah, dzalikum isyaratun ila hadhil muharramat. Kita tahu ya, dzalika itu isim apa? Isyarat. Makanya dikatakan isyarah. Isyarah itu kata tunjuk. Ya. Dzalikum, hal itu, apa maksudnya hal itu? Semua yang Allah sebutkan dari pengharaman itu. Itu semua, ya, dari hal-hal yang Allah haramkan, yang 5 itu semua adalah hal yang diharamkan. Kemudian kata Syekh, kata Ibnu Athiyah, wal wasiyatu al-amrul muakkad al-muqarrar. Apa itu wasiat? Wasiat itu adalah perintah yang tegar, yang yang pasti harus dilaksanakan. Ya, kita tahu wasiat ya. Ada misalnya orang mau meninggal, dia berwasiat kepada ahli warisnya. Maka si ahli waris ini wajib dia tunaikan apa? Wasiat itu. Ini antara makhluk, subhanallah. Bagaimana lagi kalau Allah yang berwasiat kepada apa? Kepada makhluknya. Tentunya apa? Lebih wajib lagi untuk ditunaikan. Iya. La'allakum ta'qilun. Pada firman Allah la'allakum ta'qilun, la'alla lit-ta'lil. La'alla itu adalah ta'lil, menunjukkan sebab. Sebab. Apa maknanya? Innallaha ta'ala wassana ya bihadhil wasaya linaqilaha anhu wa na'mala biha. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berwasiat dengan wasiat-wasiat ini supaya kita memahaminya dan kita mengamalkannya. Subhanallah. Ya. Kita pahami, kita ilmui, terus apa? Amalkan. Iya. Wa fi tafsir At-Tabari Al-Hanafi, dalam tafsir At-Tabari rahimahullah disebutkan, dzakara awwalan la'allakum ta'qilun, thumma tadhakkarun, thumma tattaqun. Ingat ya, surah Al-An'am ini 3 ayat. Wasiat yang pertama yang berisi 5 wasiat diakhiri dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Itulah yang Allah wasiatkan supaya kalian berakal. Nanti di ayat yang kedua, dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Itulah yang Allah wasiatkan supaya kalian bertakwa. Di ayat yang ketiga, dzalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Itulah yang Allah wasiatkan supaya kalian mengingat. Kata At-Tabari, ya. Allah menyebutkan pertama kali la'allakum ta'qilun, kemudian la'allakum tadhakkarun, kemudian la'allakum tattaqun. Kenapa? Li'annahum idza aqalu tadhakkaru. Karena mereka kalau sudah memahami, sudah berakal, pasti mereka akan mengingat. Iya toh? Iya. Orang yang bisa mengambil peringatan itu hanyalah orang yang apa? Yang memahami. Ya. Orang tidak akan bisa mengambil pelajaran kecuali dia harus paham dulu. Makanya diurutkan. Ta'qilun memahami dulu, baru tadhakkaru mengingat, merenungi. Fa idza tadhakkaru khafu wattaqau. Kalau mereka sudah mengingat, itulah yang menimbulkan rasa takut dan rasa ketakwaan. Jadi berurut. Nah, itu faedahnya disebutkan oleh At-Tabari rahimahullahu taala. Baik, di ayat setelahnya masih ada 5 wasiat ya. Insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Sudah masuk waktu Isya. Baik, hadza wallahu alam. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.